Joko Tingkir adalah salah satu legenda yang paling dikenal oleh masyarakat. Joko Tingkir memiliki nama asli Maskarebet yang diambil ketika sang ayah Ki Kebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang tertiup angin membuat suara kemebret, membuat Joko Tingkir diberi nama Maskarebet. Dilahirkan pada tanggal 18 tahun 1549 dari pasangan Ki Kebo Kenangan dan Nyi Ageng Pengging. Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun-tahun 1568 sampai tahun 1582 dengan gelar Kerajaan Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Berikut ini video lengkapnya mulai dari silsilah sampai wafatnya Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah putra Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat Yak dikenali dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan. Joko Tingkir putra dari Ki Kebo Kenongo dan putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh, Andayaningrat, Jaka Sengara, Muhammad Kabungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro, Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko putri dari Sunan Kalijaga, sedangkan kakeknya, Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun putri dari Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit. Jika melihat garis nasab tersebut diketahui bahwa Joko Tingkir adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah. Joko Tingkir merupakan sosok raja yang memiliki karisma dalam memimpin. Ketika Maskarebet masih di dalam kandungan, ayahnya yang bernama Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, menggelar pertunjukan wayang di mana dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dibunuh oleh Sunan Kudus setelah dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Setelah Nyi Ageng Pengging meninggal karena sakit, Maskarebet akhirnya diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, Maskarebet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, yang kemudian tumbuh sebagai pemuda tangguh. Guru Jaka Tingkir adalah Sunan Kalijaga dan selanjutnya Ki Ageng Selah. Terlepas dari masa lalu orang tuanya, Jaka Tingkir mengabdi pada Kerajaan Demak. Dari situlah, Jaka Tingkir akhirnya diangkat menjadi kepala prajurit Kerajaan Demak oleh Sultan Trenggono. Atas jasa-jasanya selama mengabdi, Jaka Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami pergolakan akibat perebutan kekuasaan. Kekacauan dapat diakhiri setelah Jaka Tingkir berhasil menyingkirkan Arya Penangsang, keponakan Sultan Trenggono yang membunuh Sunan Prawoto, penerus tahta Kerajaan Demak. Jaka Tingkir secara otomatis menjadi pewaris tahta Kerajaan Demak dan memindahkan ibu kotanya ke Pajang, yang terletak di perbatasan kota Surakarta dan Kartasura. Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya dinobatkan sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang pada 1568 dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Karena letaknya di pedalaman, Pajang bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Pada 1582 m, meletus perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibunya. Baca juga, warisan Kerajaan Sriwijaya yang dampaknya masih dirasakan hingga kini. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Joko Tingkir, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Pangiri saling bersaing untuk menjadi raja di Kerajaan Pajang. Demikianlah sekilas mengenai sejarah dan biografi dari Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya pendiri Kerajaan Pajang. Semoga bermanfaat.